Barbarians Musim 2 Episode 1. 1 tahun sejak kekalahan Gubernur Varus, suku Kurski telah mundur jauh ke dalam naungan hutan sebelah utara. Kepala suku Arminius akan menjadi raja menyatukan suku-suku untuk kali pertama. Namun Kekaisaran Roma belum menyerahkan klaimnya atas tanah bangsa Jerman. Akankah pertarungan balas dendam Romawi terjadi di season 2 kali ini? Di awal film diperlihatkan sebagian tentara Romawi tengah melakukan perjalanan di kawasan hutan belantara. Namun tiba-tiba saja di tengah jalan mereka mendapati suku barbar berada di sana dengan seorang diri. Mereka mencoba menghampiri, namun sialnya ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat oleh Arminius. Hingga pada akhirnya seluruh tentara Romawi harus binasa di saat itu juga. Dari hasil jerahan tersebut, Arminius mendapatkan beberapa kulit kambing dengan jumlah yang banyak. Ia menduga bahwa tentara Romawi telah menyiapkan tenda besar untuk ribuan tentaranya. Maka dari itu, ia memberi tugas kepada Tallio untuk mengirim pesan kepada beberapa suku lain agar dirinya bisa membicarakan hal ini. Sementara di tempat lain, Germanicus memberikan saran kepada Tiberius untuk menyerang semua suku di malam ini, mengingat beberapa prajuritnya telah dibantai habis. Namun Tiberius mengatakan bahwa Germanicus harus memiliki pemikiran seperti seorang kaisar. Mereka harus mempunyai strategi sebelum bertindak. Untuk apa menghancurkan beberapa suku jika Germanicus dapat merebut seluruh negeri? Dan Roma mempunyai persediaan komandan pemberani yang tak terbatas. Di sisi lain, Arminius sedang duduk rapat bersama dengan beberapa pemimpin suku. Ia menegaskan bahwa pertempuran kali ini prajuritnya tak akan mampu mengalahkan ribuan dari tentara Tiberius Roma. Tiberius adalah komandan tertinggi Roma. Dia mempunyai bala tentara legion terbanyak dan terkuat di dunia. Atas kejadian sebelumnya, Roma pasti tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mendengar hal itu, Tusnanda memberitahu Arminius agar dirinya membujuk kepala suku Marbot agar bisa bergabung bersamanya. Mengingat Marbot mempunyai bala tentara sekitar 70.000 orang. Namun Arminius mengatakan bahwa Marbot tak peduli dengan apa yang menimpa mereka selama ini. Beberapa suku mencoba meyakinkan Arminius bahwa ia harus mencoba membujuk Marbot. Jika bukan dirinya, siapa lagi yang akan membujuknya? Tallio, Ari lädt dich zur Jagd. Weg, Ari. Aus Freude an... Di lain tempat, saudara dari Arminius yaitu Fasus mendatangi komandan Tiberius untuk meminta bala bantuan tentara untuk membantu memperlancar usahanya dalam menangkap Arminius. Namun permintaan itu ditolak oleh Germanicus dan Tiberius, di mana ia mengatakan bagaimana ia bisa mempercayai saudara seorang pengkhianat seperti Fasus. Tiberius memerintahkan Fasus untuk menangkap saudaranya sendiri tanpa perlu dirinya meminta bantuan bala tentara tambahan. Sekedar info, Fasus adalah saudara dari Arminius ketika ia masih mengabdi untuk Romawi. Kini tibalah pertemuan dua kepala suku Arminius dan Marbot. Marbot memperkenalkan istrinya yang bernama Oldarik. Tak hanya itu, ia juga mengakui Tusnanda sebagai perempuan hebat yang berhasil mengalahkan Gubernur Varus. Marbot dan Arminius ternyata dahulu merupakan teman lama. Dengan hal itu mereka memutuskan untuk berburu sebagai bentuk pertemanan mereka. Arminius meminta dan mengajak Marbot untuk membantunya memerangi Roma. Namun semuanya tak semudah itu. Pada saat usia Marbot masih kecil, bangsa Romawi datang dan membantai semua sukunya. Tak hanya itu, ia juga dikirim ke Roma. Hingga pada saat usianya mencapai 17 tahun, Marbot dikembalikan dan dijadikan kepala suku.
Semenjak kejadian tersebut, Marbot memindahkan seluruh sukunya ke timur dengan tanah yang baru dan kehidupan yang baru. Dengan hal itu juga ia menjadi tak acuh dan tak berniat untuk membuat masalah dengan Roma. Saat malam hari telah tiba, diperlihatkan Fasos mendatangi Marbot dengan seorang diri. Tujuan ia ke sana tak lain dan tak bukan membujuk Marbot agar bisa bersekutu dengan Romawi. Sementara di sisi lain Tusnelda mendatangi orang tuanya yaitu Segestes. Ia meminta bantuan ayahnya agar membujuk Hadgan bersatu memerangi Roma. Tak hanya itu, ia juga memberitahu ayahnya agar Hadgan datang malam ini untuk memenuhi panggilan musyawarah terbuka. Hilfe! Wir würden alles für unseren Stamm tun. Rom wird bald angreifen und wir müssen die Stadt. Die bekommt er schon. Gut. Was bekomme ich? Du kannst dich auf uns Und bei Hadgan? Kini tibalah musyawarah terbuka itu, di mana semua suku-suku yang ada di Jerman telah berkumpul untuk menentukan keputusan terbaik di antara mereka. Arminius sebagai raja kepala suku berorasi bahwa perjuangan mereka tak sampai di sini. Mereka harus bersatu untuk memerangi pasukan legion terkuat Romawi. Was Ihnen nicht gehört. Sie kämpfen, um zu stehen. Wir zusammenhalten. Aber wenn wir in diese Hunde, lasst uns sofort losreiten gegen... Nichts lieber als das. Auf dem Weg. Wir dürfen... Lasst uns jetzt... Neue Legionen sind gemeinsam. Di tengah-tengah orasi tersebut, Marbot datang dan mengatakan bahwa Arminius hanya menawarkan peperangan bagi setiap suku. Sudah setahun berlalu sampai detik ini bangsa Jerman belum juga pergi dari tanah mereka. Dengan hal itu ia mencoba mempengaruhi kepala suku lain agar mereka berdamai dengan bangsa Roma, agar tak ada lagi peperangan dan darah yang harus ditumpahkan dengan sia-sia. Namun hal itu ditantang oleh Tusnelda. Ia mengatakan bahwa Marbot seorang pengecut. Di saat semua orang bertempur untuk tanah mereka, Marbot hanya diam dan bersembunyi di desanya. Ein besserer Weg, meine Freunde. Der Führer. Karena tak adanya keputusan di musyawarah tersebut, akhirnya beberapa suku pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Arminius mencoba mengajak Marbot untuk bertemu. Ia mengatakan mengapa Marbot melakukan semua ini. Marbot menjawab bahwa ini adalah perang dari Arminius dengan masa lalunya. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja Fasos muncul di balik pohon. Dengan hal tersebut membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Es ist vorbei, Ari. Barbarians musim 2 episode 2. Tusnelda yang menyadari Arminius telah diculik. Dengan hal itu ia melaporkannya kepada Tallio serta memerintahkan beberapa orang untuk bergegas mencari dan menemukannya. Karena Tusnelda yakin bahwa ulah semua ini pasti Marbot yang bersekongkol dengan Roma. Sementara di kediaman prajurit Romawi, benar saja Fasos telah berhasil menangkap Arminius dan mengurungnya di salah satu ruangan bawah tanah. Tusnelda dan beberapa prajuritnya dengan hal itu bergegas menuju ke kediaman Marbot untuk meminta penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dari penjelasan Marbot bahwa mereka diserang oleh beberapa pasukan Roma dan untungnya dirinya selamat, tetapi tidak dengan Arminius. Roma berhasil menangkap serta membawanya ke kediaman mereka. Di lain tempat diperlihatkan Tusnelda, Tallio dan beberapa rekan lainnya mencoba menerobos markas Roma hanya dengan 4 orang saja. Tallio sebagai penasihat dan tangan kanan dari Arminius mengatakan bahwa mereka tak mungkin memasuki kem milik Roma dengan kondisi seperti ini. Namun Tusnelda tak peduli dan bersikeras untuk masuk serta membebaskan suaminya. Di tengah-tengah perbincangan itu tiba-tiba saja prajurit Roma yang sedang berpatroli datang menyerang mereka.
Saat malam hari telah tiba, seorang bocah datang menghampiri Arminius. Ternyata itu adalah anak dari Arminius ketika masih berada di Roma. Gaius sangat membenci ayahnya sendiri akibat perbuatan dan pengkhianatan ayahnya terhadap Roma. Ibu dari Gaius atau istri Arminius harus dibunuh di depan matanya. Tak hanya itu, ia juga putus sekolah akibat selalu dipukuli oleh beberapa temannya. Hingga pada akhirnya Tiberius mengutusnya ke Jerman untuk menjadi seorang pembantu bagi prajurit Roma yang sedang berperang. Tusnelda dengan seorang diri memberanikan diri memasuki kamp Roma dengan menyamar sebagai pedagang. Namun usahanya sia-sia saja, di mana bangsa Roma telah melipat gandakan keamanannya setelah mengetahui beberapa prajuritnya meninggal tepat di perbatasan sungai. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja Marbot datang ke kamp milik Romawi. Dengan kesempatan itu Tusnelda menyelinap masuk, namun ia berhasil ditangkap. Untung saja di waktu yang tepat Fulkin datang menyelamatkannya. Komm, ruhst eine Sekunde aus dem Auge. Sieht aber ganz gut aus. Jetzt kommst du mit. Sementara Marbot tujuannya ke sana adalah membuat kesepakatan bisnis dengan Tiberius. Marbot mengungkapkan bahwa ia sangat benci akan peperangan. Dengan hal itu ia meminta perdamaian dengan cara berdagang. Marbot menginginkan 5.000 ekor kuda, uang dan wilayah sebagai usaha memuluskan bisnisnya ke daerah timur dengan bangsa Roma. Di tempat lain Tusnelda meminta bantuan Fulkin untuk menyelamatkan suaminya. Namun Fulkin menolak akan hal itu. Semenjak Arminius kembali ke Jerman, seluruh keluarganya harus dibunuh. Tak hanya itu, Arminius juga telah merebut Tusnelda kekasihnya sebagai alasan politik dan bahkan memberikannya seorang anak. Tentu saja Fulkin cukup kesal dan belum bisa menerima semuanya. Walau sebenarnya Arminius akan mengembalikan Tusnelda ke pelukan Fulkin jika peperangan telah berakhir. Namun semua itu hanyalah omong kosong semata. Tak lama dari itu wanita berambut ikal datang menghampiri Tusnelda dan berniat untuk membantunya memasuki kamp Roma. Tujuan ia sederhana, membantu Tusnelda karena dirinya juga dendam terhadap bangsa Roma setelah keluarganya harus dibantai. Tusnelda also. Keesokan harinya wanita berambut ikal dan Tusnelda berhasil memasuki kamp Romawi. Namun mereka tidak menemukan di mana posisi dari Arminius disekap. Tak lama dari itu Fulkin yang telah berubah pikiran berniat untuk membantu Tusnelda. Ia berpura-pura menjadi pria mabuk dan menghajar salah satu prajurit dengan tujuan agar dirinya dibawa ke penjara tempat dari Arminius berada. Oh, bella! Proviamoci, amiguito! Denk nicht an mich. Dass ich das gerne mache. Saat Fulkin dan Tusnelda berhasil meloloskan Arminius, tiba-tiba saja Gaius datang dan memergoki mereka. Dari aksi tersebut, wanita berambut ikal harus terkena sayatan pedang dari Gaius, hingga ia mengalami luka yang cukup parah. Sementara Fasus yang berada di lokasi penjara harus berhadapan dengan Arminius. Dari duet tersebut, Fasus berhasil dikalahkan. Tak hanya itu, Arminius dapat meluluskan diri dengan membawa Gaius keluar dari kamp milik Romawi. Inspector meu circuit. Durch. Siamo. Sili de transe. Se consiste dove? Ad armas! Vides! Vides! Ad arma! Ad arma! Barbarians musim 2 episode 3. Fulkin dan Tusnelda membawa perempuan berambut ikal ke kediaman milik Runa, salah satu peramal suku Kruski, untuk diobati akibat luka pedang yang dideritanya.
Tusnelda baru mengetahui bahwa selama ini Arminius mempunyai seorang anak di Roma. Sementara Arminius dan Gaius kini telah tiba di desa. Gaius yang melihat desa ayahnya begitu kumuh dan bau berniat untuk pergi dari sana sekarang juga. Namun hal itu tentu saja ditolak oleh Arminius, di mana ia tak akan membiarkan putranya pergi dari desa Karuski. Sementara di tempat lain, Fasus dan beberapa prajurit harus dihukum mati karena tak becus menjaga dan telah meloloskan Arminius. Germanicus yang akan menjadi pemimpin eksekusi tersebut atas perintah dari Tiberius. Saat Germanicus hendak saja memenggal kelapa Fasus, tiba-tiba saja ia mengatakan bahwa Tiberius membutuhkan pria seperti dirinya. Marbot dan Fasus telah berteman lama. Jika sampai Marbot mengetahui bahwa Fasus telah meninggal, maka bisa dipastikan Marbot akan bersekutu dengan Arminius. Mendengar hal itu, sepertinya Tiberius memberikan kesempatan hidup untuk Fasus. Di sisi lain, Tusnelda begitu sangat kesal ketika ia mengetahui bahwa suaminya kini telah memiliki seorang istri dan seorang putra. Semenjak Arminius hilang, hanya Tusnelda yang percaya bahwa suaminya masih hidup. Ia juga yang telah bersikeras berusaha menyelamatkannya. Namun Arminius malah membohongi istrinya dan tak berkata jujur bahwa sebelumnya ia telah memiliki seorang istri. Dengan kekesalan tersebut, Arminius harus tidur di luar di malam ini. Sementara Gaius harus tidur berdampingan dengan seekor babi tepat di bawahnya. Komm, Freunde. Okay. Kini pagi hari telah tiba. Fasus mendapat perintah dari Tiberius untuk memberikannya sebuah pedang kepada Marbot sebagai bentuk persahabatan dan kesetiaannya terhadap Roma. Sementara Gaius sepertinya mulai akrab dan mengenal Odif sebagai orang barbar yang kumuh dan bau. Tak hanya itu, Odif mulai mengajari Gaius berburu secara primitif. Tak berselang lama dari itu, Arminius menghampiri putranya bahwa ia telah bersalah kepadanya. Ia memilih tanah ini dibanding dengan Roma. Walau sebenarnya di Roma ia telah menjadi seorang kaisar peperangan yang penuh dengan ketenaran. Arminius mengungkapkan bahwa orang-orang dari sukunya pantas mendapatkan kedamaian. Tak hanya itu, Arminius juga kini telah memberikan pilihan kepada putranya untuk tetap tinggal atau memilih kembali ke Roma. Sementara Tusnelda kini menghampiri Volkin. Dari inti perbincangan tersebut, Tusnelda terpaksa memberitahu semuanya kepada Volkin bahwa anak yang dimilikinya sekarang adalah anak dari Volkin. Mendengar hal itu, Volkin tak dapat berkata-kata. Aber ist dein Kind. Wenn mir etwas passiert. Di lain tempat, Arminius Tallio Tusnelda mendatangi kediaman dari Marbot. Tujuan Arminius ke sana adalah untuk memberikan pelajaran kepada Marbot karena telah berkhianat terhadap sukunya sendiri, hingga pada akhirnya membuat perkelahian terjadi di antara mereka. Marbot yang begitu keras kepala tak berniat sekalipun untuk mengikuti Arminius memerangi Roma. Dengan hati yang lapang tanpa terduga, Arminius berlutut di hadapan Marbot dan mengakuinya sebagai raja dari semua suku yang ada di Jerman. Marbot,